Salam jumpa trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama Maurits, bersama Market pada edisi edukasi, di mana kami akan selalu memberikan edukasi untuk Anda semuanya, karena kami tahu dunia trading ini adalah dunia yang penuh dengan risiko. Oleh karena itu, apabila kita tanpa diiring dengan ilmu, maka kemungkinan besar kita akan gagal dalam melakukan transaksi. Dan rekan trader semuanya, seperti biasa, edukasi kali ini kita akan membahas lagi tentang bagaimana trading, mekanisme trading, hal-hal yang berbau tentang trading akan kita bahas bersama-sama. Dan untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang suatu temanya agak sedikit teknikal, di mana tema yang akan kita bahas ini adalah tentang prinsip-prinsip analisa teknikal. Nah, ini dia rekan trader. Kenapa tema ini ingin coba saya tampilkan untuk rekan trader? Karena analisa teknikal hampir dan selalu digunakan oleh para trader semuanya. Oleh karena itu, kita ingin mencoba memberikan sebenarnya analisa teknikal itu apa, bagaimana prinsip-prinsipnya. Karena ini rekan trader akan sangat memberikan suatu masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, untuk prinsip-prinsip dari analisa teknikal, secara garis besar kita bisa lihat bahwa ada 3 prinsip utama yang merupakan landasan dari analisa teknikal. Di sini kita bisa lihat bahwa yang prinsip pertama adalah kita harus bisa melihat bahwa analisa teknikal itu memiliki sebuah prinsip bahwa seluruh penyebab pergerakan harga telah dinyatakan dalam pola pergerakan harga itu sendiri. Nah, ini dia rekan trader. Seluruh penyebab pergerakan harga telah dinyatakan dalam pola pergerakan harga itu sendiri. Di sini rekan trader, secara garis besar kita bisa lihat bahwa apa arti dari kalimat ini. Artinya adalah semua faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan harga, baik itu sudah diketahui oleh publik maupun yang belum, maka dia sudah terkandung dalam grafik harga yang ada di platform trading kita. Nah, di sini kita bisa lihat faktor-faktor apa aja ya yang ada dalam grafik yang terkandung ya dalam pergerakan harga tersebut. Ini ada beberapa faktor ya. Adalah pertama faktor fundamental dari suatu perusahaan atau dari suatu aset. Nah, ini merupakan laporan keuangan, pendapatan, dan lain-lainnya. Ini mengasumsikan bahwa bagaimana harga itu akan bergerak. Ya. Faktor yang berikutnya adalah tentang bagaimana kondisi ekonomi rekan trader. Dari kondisi ekonomi itu kita bisa lihat merupakan misalnya data-data inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintah. Ini juga yang merupakan inti dari suatu pergerakan harga. Selain itu juga berita dan sentimen pasar serta psikologi pasar ini merupakan apa yang terkandung ya dalam grafik yang sering kita lihat tersebut. Jadi secara teknikal grafik-grafik itu dia memberikan arti dari apa yang sedang terjadi. Nah, di sini secara garis besar kan trader muncul sebuah pertanyaan yang sangat luar biasa. Kenapa hal ini sangat penting dalam analisa teknikal? Nah, kalau kita lihat ya, kenapa hal ini sangat penting? Ya, jadi pada prinsipnya, prinsip dari analisa teknikal itu adalah kita itu cukup fokus pada harga dan volume. Karena kalau kita tahu seorang trader itu, trader teknikal ya, dia akan sangat percaya tentang grafik dan bagaimana cara membaca grafik tersebut. Ya, misalnya contoh sederhana kita bisa lihat bahwa tiba-tiba harga itu naik ya. Dari sini analisa teknikal itu tidak melihat bahwa apa yang menyebabkan harga itu naik. Kalau biasanya seperti kayak gitu kebanyakan fundamental kan trader. Tapi untuk analisa teknikal apabila kejadian itu terjadi, seorang trader yang sangat fokus terhadap analisa teknikal, dia akan lebih fokus pada apa pola kenaikan yang terjadi, itu ya.
Apakah ada breakout di situ? Apakah volume mendukung hal tersebut? Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi ini memang karena diasumsikan bahwa alasan dari kenaikan yang terjadi itu sudah tertanam dalam pergerakan harga tersebut. Nah, oleh karena itu rekan trader semuanya, secara garis besar seluruh penyebab pergerakan harga telah dinyatakan dalam pola harga itu sendiri. Itu secara teknikalnya seperti kayak gitu rekan trader ya. Jadi seorang trader yang benar-benar teknikal, dia tidak melihat bahwa pergerakan harga ini terjadi karena apa, tapi pergerakan harga ini dia melihat itu dari grafik-grafik yang ada. Nah, itu dia rekan trader. Nah, prinsip berikutnya rekan trader yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya adalah prinsip berikutnya itu adalah tentang harga akan selalu bergerak mengikuti tren dengan batasan-batasan tertentu. Nah, ini dia ya rekan trader. Ini dia yang akan menjadi perhatian kita bahwa harga akan selalu bergerak mengikuti tren dengan batas-batasan tertentu. Nah, ini rekan trader secara harfiah ini bisa diartikan sebagai ya, pergerakan harga ini dia tidak acak, tetapi cenderung bergerak dalam arah tertentu ya. Intinya dia tidak acak, tapi dia bergerak dalam arah tertentu. Dan pergerakan harga itu pada prinsipnya tidak lurus, melainkan dia naik, dia turun, tapi dalam batas-batasannya. Oleh karena itu kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan harga yang terjadi pada platform trading kita, trader misalnya, kita lihat bahwa pergerakan harga itu dia tidak acak rekan trader ya, tapi dia akan cenderung bergerak berdasarkan arah atau tren yang terjadi. Dan kita bisa lihat juga bahwa pergerakan harga itu dia tidak lurus rekan trader semuanya. Dia itu naik turun, tapi dalam batas-batasan tertentu. Makanya dibilang bahwa ada support, ada resisten ya. Jadi akan bergerak dalam batasan-batasan tertentu. Dia bisa naik ya sampai resisten, kemudian dia turun lagi ke support. Batasan-batasan inilah ya rekan trader yang memberikan batasan terhadap arah pergerakan harga. Dan pergerakan harga itu juga akan menimbulkan sebuah tren. Nah, berbicara tentang tren ya, kita udah tahu 3 jenis tren itu. Yang pertama misalnya uptrend ya, downtrend, dan sideways ya. Mungkin kalau rekan trader lihat di platform di sini ya, saya coba tunjukin buat rekan trader semuanya. Nah, ini secara garis besar rekan trader bisa lihat bagaimana tren ini yang terjadi. Misalnya ini tren yang terjadi ini misalnya uptrend ya. Nah, ini rekan trader lihat juga downtrend ya, tapi ada momen-momen tertentu di saat dia ini sideways rekan trader semuanya. Nah, inilah yang dibilang tren. Setelah tren ini terjadi sideways, rekan trader bisa lihat ya, terjadi lagi pergerakan ya, misalnya pergerakan turun lagi ya, bearish lagi. Nah, oleh karena itu rekan trader secara garis besar kita bisa lihat bahwa tren itu ada 3 bagian, uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, di sini kenapa harga cenderung mengikuti tren? Nah, secara garis besar pasar itu digerakkan oleh yang pertama psikologi massa, momentum, dan bagaimana perilaku yang terjadi. Misalnya di saat harga itu naik ya, contohnya harga naik ya, orang-orang akan FOMO. Kemudian apa yang terjadi? Terjadilah pembelian. Akibat dari pembelian apa yang terjadi rekan trader? Harga semakin naik ya. Begitupun juga sebaliknya, saat harga turun ya akan terjadi kepanikan juga. Akhirnya apa yang terjadi? Orang akan menjual atau sell. Imbasnya adalah ya harga akan turun. Nah, inilah yang dibilang bahwa harga cenderung selalu mengikuti tren yang terjadi. Dan di sini secara garis besar trader semuanya, saya mau bilang buat trader bahwa implikasi penting untuk seorang trader adalah trend is your friend ya. Cara prinsip klasiknya adalah
lebih aman kita mengikuti tren dan bukan melawannya. Ya, jadi kalau di saat ada uptrend, apa yang kita lakukan? Ya, kita akan cari peluang beli atau buy. Di saat downtrend, apa yang kita lakukan? Kita akan mencari peluang sell, rekan trader semuanya. Walaupun secara garis besar ya kita tahu juga ada banyak fase yang terjadi pada suatu tren, misalnya akumulasi yang terjadi, partisipasi publik yang sedang terjadi, distribusi yang sedang terjadi. Nah, ini dia. Tapi secara garis besar, saya mau bilang buat rekan trader, buat trader semuanya, bahwa implikasi penting untuk seorang trader adalah trend is your friend. Ikuti aja kemana arah pergerakan dari tren tersebut. Sehingga dari batasan yang kita lihat ini, prinsipnya itu kita bisa melihat bahwa harga itu dia bergerak dalam arah tertentu atau dia bergerak dalam suatu tren tertentu. Tapi pergerakan itu akan selalu diikuti dengan fluktuasi dalam batasan-batasannya. Jadi intinya cerita kasarnya itu, walaupun ada tren yang terjadi, tetapi ada batasannya. Batasan inilah yang kita bilang support dan resisten. Jadi pada prinsipnya seperti kayak gitu rekan trader ya. Dan rekan trader, prinsip ketiga ya yang ada dalam analisa teknikal adalah sejarah pola pergerakan harga akan selalu berulang. History repeats itself. Artinya ya pergerakan harga itu dia akan terus berulang dan berulang lagi. Saat dia naik, dia akan turun, ya dia kembali naik lagi, karena itulah prosesnya, akan selalu terjadi pengulangan. Nah, di sini rekan trader, pada prinsipnya maknanya itu kita bisa lihat bahwa harga di pasar itu dia bergerak ya secara acak, tapi polanya itu cenderung akan selalu muncul lagi. Ya. Jadi pergerakan tapi polanya itu akan bergerak, cenderung itu akan muncul lagi. Nah, disinilah ya prinsip dan kerjanya. Ya, jadi kita bisa lihat sebenarnya kenapa pola itu terjadi. Kenapa pergerakan harga itu terjadi rekan trader. Nah, pada intinya psikologi pasar itu yang bermain. Karena kalau berbicara tentang psikologi pasar, kita bisa lihat bahwa fear atau ketakutan yang terjadi pada pasar membuat misalnya orang menjual karena terlalu panik ya. Belum lagi greedy atau keserakahan yang membuat orang melakukan pembelian atau buy yang sangat berlebihan ya. Itu adalah psikologi pasar. Belum lagi herd behavior ya, atau ikut mayoritas yang terjadi. Di saat mayoritas pasar misalnya goldnya ini buy, kita ikut buy ya. Kita ikut buy. Nah, itu adalah berbicara tentang bagaimana psikologi, dan kita akan lihat bahwa ekspektasi yang ada. Nah, karena berbicara tentang ekspektasi ini, kita akan selalu berbicara tentang bagaimana reaksi harapan yang kita miliki, tapi bukan berdasarkan fakta yang ada. Kita berharap bahwa gold ini akan naik, tapi fakta yang terjadi ini belum memberikan peluang untuk gold ini naik rekan trader. Nah, inilah yang kita bilang bahwa psikologi itu sangat penting dan sering terjadi dalam pergerakan harga kita. Dan kita bisa lihat contoh dari pola yang sering terjadi berulang-ulang ya, misalnya dalam pola pembalikan arah, misalnya pola reversal. Nah, kita bisa lihat polanya itu misalnya head and shoulder ya, double top atau double bottom. Nah, ini dia akan selalu muncul di saat tren itu dia mulai melemah dan berbalik arah. Pola berikutnya misalnya pola kelanjutan. Pola kelanjutan ya dia ditandai dengan pola-pola seperti flag, ya pennant, triangle. Nah, ini adalah pola-pola kelanjutan. Dia di sini secara garis besar dia menunjukkan tren kemungkinan itu akan melanjutkan terus setelah dia agak sedikit istirahat atau sideways. Jadi intinya dia akan melanjutkan terus, agak sedikit istirahat, kemudian dia naik lagi. Nah, itu pola-pola flag atau pennant atau triangle ya rekan trader. Atau mungkin juga pola candlestick, misalnya pin bar, engulfing, doji. Nah, di sini ya
pola-pola ini yang sering menunjukkan bahwa perubahan sentimen tapi dalam jangka yang pendek. Nah, oleh karena itu rekan trader, kalau dari sini kita bisa lihat logika singkatnya, misalnya kalau harga naik itu lama, ya banyak orang akan profit. Nah, mulai disitulah dia mulai menjual. Atau orang lain lihat juga harga turun, ya dia ikut jual juga rekan trader. Oleh karena itu sentimen seperti kayak gini yang sering terjadi karena ini yang sering berulang terjadi rekan trader semuanya. Sehingga dari sini rekan trader secara garis besar kita bisa lihat bahwa inti dari segmen ini adalah prinsipnya itu adalah sejarah itu dia akan kembali berulang lagi sama persis ya. Dia akan berulang lagi sama persis ya rekan trader ya. Nah, oleh karena itu apa yang terjadi karena itu? Karena ya perilaku kita sebagai manusia rekan trader, ya inilah yang perilaku kita inilah yang menghasilkan pola-pola yang memang mirip seperti kayak gini. Sehingga kejadian yang terjadi ya dia akan kembali lagi rekan trader. Nah, sehingga dari sini rekan trader saya bisa menyimpulkan bahwa ya dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa rekan trader semuanya, dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa dari 3 prinsip kerja dari teknikal ini ada 3 utama yang harus kita perhatikan ya. Kesimpulan utamanya adalah harga mencerminkan suatu informasi. Ya, harga yang ada secara teknikal yang kita miliki dari seorang analis teknikal itu dia mencerminkan informasi yang sedang terjadi. Dan harga itu dia akan selalu bergerak berdasarkan tren dengan ada batasan-batasannya. Dan dari sini secara garis besar saya mau bilang buat trader semuanya bahwa pola harga itu akan cenderung berulang karena psikologi pasar yang sedang terjadi. Nah, oleh karena itu rekan trader, secara garis besar kita bisa lihat bahwa prinsip-prinsip dari analisa teknikal seperti yang telah saya jelaskan berikut. Oke trader, demikianlah edukasi kita kali ini. Semoga edukasi kali ini bermanfaat untuk trader semuanya. Sampai ketemu kita di edukasi berikutnya. Salam profit Indonesia.